lanjutkan dengan menghafal surah pilihan. Di awal kemarin kita belajar surah Al-Falaq. Ibu kita baca bersama surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarril naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, baik. Semoga dengan kita awali pembelajaran kita dengan berdoa, menghafalkan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita diberkahi oleh Allah. Nah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Baik, adik ibu, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang kisah Nabi Ayub. Masih ingat adik ibu kisah Nabi Ayub? Tanya ya, Nabi Ayub itu pernah diberi oleh Allah ujian yang ujian yang besar. Berapa macam ujian ini? Pertanyaan kedua, Nabi Ayub diuji oleh Allah atas permintaan siapa? Iblis. Iya, silakan Ibu. Iblis benar kan? Apa ujian yang diberi Allah pertama kali kepada Nabi Ayub sekira? Harta dan semua hewan ternaknya, Bos. Benar bukan? Yang kedua, ini siapa ya? Hanan. Hanannya meninggal semua, benar nggak? Ujian ketiga siapa Nisa? Sini lagi. Sio. Dia sebagai kulit, benar nggak? Bagaimana sikap Nabi Ayub menghadapi ujian dari Allah? Siapa yang tahu? Masih ingat? Siapa juga ya? Oke, dari sinilah lagi. Raisa. Bersahabat, benar? Ya, anak ibu masih belajar di rumah. Masih ingat lagu kita tentang Nabi Ayub? Ya, kita nyanyi bersama kisah Nabi Ayub. 2, 3. Mantap. Kasih tepuk mantul dulu semuanya. Oke, Ibu, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita kepada kisah Nabi Musa. Nah, adik ibu, pembelajaran kita hari ini masih tentang kisah Nabi, tapi nabinya sekarang Nabi Musa. Nah, itu dari pembelajaran kita hari ini dari KD 3.19 memahami kisah keteladanan Nabi Musa. Ini tujuan pembelajarannya. Pertama, anak ibu bisa menjelaskan kisah kelahiran hingga masa remaja. Baik, anak ibu, pembelajaran tentang Nabi Musa ini menarik sekali loh. Ya, kenapa ibu katakan menarik? Anak ibu tahu enggak? Dalam Al-Quran, Allah banyak sekali berkisah tentang para nabi dan rasul. Tapi dari semua nabi dan rasul itu, kisah Nabi Musa lah yang paling banyak diceritakan oleh Allah. Siapa yang tahu berapa kali nama Nabi Musa disebut Allah dalam Al-Quran? Ada yang baca di sana ada? Udah ketemu di bukunya ya? Nanti ibu kasih tahu. Ada yang tahu? Nama Nabi Musa itu
sekali untuk kita ketahui sebagai umat Islam. Kisahnya pasti menarik. Anak ibu mau tahu nggak kisahnya? Mau. Sangat mau. Ibu kasih nanti nonton video kisah Nabi Musa. Mau nih nonton? Nah, sebelum itu kita akan belajar dengan cara nanti anak ibu berdiskusi di kelompoknya. Jadi kita nanti dibagi menurut tempat duduk kita saja ya. Kita ada 3 kelompok, nanti di sini 1 kelompok, sini 1, sini 1 lagi. Anak ibu akan berdiskusi memecahkan permasalahan. Nah, nanti hasil diskusinya akan kita sajikan di depan kelas dan teman lain menanggapi, serta nanti anak ibu di akhir pelajaran ibu akan melakukan penilaian. Nah, penilaiannya ada soal latihan tertulis yang akan anak ibu jawab, ada juga nanti praktek bercerita ke depan kelas. Kita kenali dulu siapa Nabi Musa sebelum kita masuk kepada kisahnya ya. Coba lihat, Nabi Musa itu ayahnya bernama Imran, ibunya Yusuf. Dia punya seorang kakak yang juga jadi nabi. Jadi dia Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa juga punya anak dan kisah lengkapnya akan kita sajikan dalam video nanti. Baik, anak ibu. Nah, kira-kira gambar di papan tulis ini siapa yang bisa tebak? Ini gambar apa kira-kira ya? Raisa. Sebentar, temannya Raisa yang belum tadi. Ibu Nabi Musa menghanyutkan bayinya ke sungai ini. Kira-kira temannya yang lain ada yang beda atau bagaimana? Sama? Karena ibunya sangat takut karena Fir'aun ingin membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Iya, bagus itu ya. Jadi ini adalah gambar kisah kelahiran Nabi Musa. Ini peti nih nak. Nah, dalam peti ini ada seorang anak bayi yang dihanyutkan oleh ibunya, didampingi oleh kakaknya. Bayi ini dihanyutkan, itulah dia bayi Musa ketika lahir. Kisah Nabi Musa itu lahirnya di Mesir. Perhatikan ibu dulu ya. Di Mesir ketika itu raja yang sedang berkuasa namanya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu jahat dia. Dia seorang yang sombong dengan kekuasaannya yang besar dan kuat. Dia memaksa rakyatnya untuk menyembah dia. Katanya sadalah Tuhan, rakyat harus menyembah dia. Boleh tidak kita semua? Ya, itulah yang dilakukan Fir'aun. Rakyat Fir'aun itu bernama suku Kipti di Mesir. Bukan namanya? Suku Kipti. Dia melindungi sukunya, tapi ada bangsa lain juga di Mesir namanya bangsa Bani Israel. Itu disiksa sama Fir'aun. Nah, suatu kali Fir'aun bermimpi dia. Bagaimana Fir'aun bermimpi? Istana besar itu terbakar, habis semua kekayaan di dalamnya. Nah, datanglah Fir'aun kepada ahli menafsirkan mimpi, ahli yang bisa mengartikan mimpi. Didatanginya, apa kata orang itu? Wahai raja, ini mimpinya bahaya ini raja. Kekuasaan raja akan hancur, akan lenyap, digantikan oleh seorang yang hebat. Nah, Fir'aun khawatir, dia tidak mau kekuasaannya digantikan oleh siapapun. Dia mau jadi raja seumur hidup. Ya. Maka dibuatnya peraturan di Mesir. Wahai wargaku, siapapun di antara kalian yang melahirkan bayi laki-laki, mulai saat ini bayi laki-laki harus dibunuh ketika lahir. Ketika itulah bayi Musa dilahirkan oleh ibunya. Melihat bayinya lahir seorang laki-laki, ibunya langsung merasa cemas. Aduh, anakku sepertinya akan dibunuh oleh Fir'aun. Bagaimana ini ya? Maka ibunya pun pergi dia ke tepi sungai Nil. Dibawanya bayinya, dihanyutkan dalam peti. Ternyata bayi yang dihanyutkannya tadi, raja sudah baca buku, ketemu oleh istri raja ya, dibawa ke istana raja dan oleh Raja Fir'aun bersama istrinya dijadikan anak. Awalnya Fir'aun tuh tidak mau tuh, oh saya tidak mau bayinya laki-laki harus dibunuh. Tapi istrinya sangat sayang dengan bayi itu, bayinya ganteng, sehat, besar. Aduh, udah kita jadikan anak angkat kita saja, kata istri Fir'aun. Akhirnya bolehlah kata Fir'aun. Tapi awas ya, kalau bayinya ini nanti besarnya jadi macam-macam, saya bunuh. Tapi nah jadilah Fir'aun menjadi ayah angkat Nabi Musa dan istri Fir'aun yang bernama Asia menjadi ibu anaknya. Jadilah bayi tadi menjadi anak raja, hidup di istana dengan
kelemahannya. Nah, lama tinggal di sana, Firaun ini sebenarnya tidak terlalu sayang sama Musa. Dia khawatir juga jangan-jangan ini nanti yang akan kalahkan kekuasaan saya. Satu badannya besar, satu kecil. Yang badan besar ini rakyatnya Firaun, yang badan kecil yang datang dari daerah luar, bangsa Bani Israel. Tidak imbang dia berkelahi. Datang Musa ke sana mendamaikan. Tapi karena yang besar ini tidak mau didamaikan, dia tetap membuli yang kecil, maka dipukullah sama Musa. Sedikit aja, tapi ternyata pemuda yang dipukul dengan sedikit pukulan tadi langsung terjatuh tersungkur di tanah dan mati. Musa juga kaget loh, kok sampai mati padahal saya memukulnya tidak kuat. Menyebarlah beritanya di Mesir sehingga sampai pula informasi itu ke istana raja. Bagaimana kira-kira kata Firaun? Firaun marah dia. Musa dari kecil saya sudah memperkirakan ini bayi akan jahat nanti. Ternyata benar. Sekarang bunuh Musa. Maka Musa pun lari Musa. Itulah awalnya dia keluar dari sana, lari dia ke daerah Madian namanya. Singkat cerita, ketemulah Musa sama seorang nabi bernama Nabi Syuaib. Singgah ke rumah Nabi Syuaib, berkenalan dengan Nabi Syuaib, menceritakan kisahnya kepada Nabi Syuaib. Kenapa dia bisa sampai ke daerahnya Nabi Syuaib? Singkat cerita, Nabi Syuaib ambil Nabi Musa sebagai menantu. Nah, itu kan menikahi salah seorang putri Nabi Syuaib bernama Sofra. Ketika itulah Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dan diangkat menjadi rasul. Perhatikan video berikut ini. Setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun. Terjadi banyak perubahan setelah beberapa tahun kepergian Nabi Musa dari Mesir. Di banyak tempat, Nabi Musa melihat kaumnya, yaitu Bani Israel, sedang diperbudak oleh Fir'aun. Menyaksikan hal tersebut, beliau merasa sedih. Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menuju istana Fir'aun. Aku hanya mengenalmu, wahai Harun. Siapa laki-laki di sampingmu itu? Ini adalah Musa, adikku. Aku pikir engkau tidak melupakannya, wahai Fir'aun. Kamu berdua berkoneksi utusan Allah. Tuhan tidak Allah. Tujuan kami datang kemari adalah memintamu agar membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan yang kejam. Jadi kau ini Musa, berani sekali datang kemari. Ingatkah dirimu bahwa kami telah mengasuhmu dari masa kanak-kanak sampai dewasa dengan fasilitas yang mewah? Lalu setelah membunuh kaumku, kau malah melarikan diri. Sekarang kau datang dan meminta hal yang tidak masuk akal. Dasar tidak tahu berterima kasih. Perlakuan Fir'aun saat mengasuh Nabi Musa saat kecil tidak sebanding dengan penyiksaan yang dilakukannya kepada kaum Bani Israel. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 22. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu engkau dapat memperbudak Bani Israel. Perihal pembudakan waktu itu, aku tidak sengaja melakukannya. Lalu aku bertobat dan keluar dari Mesir. Kemudian aku bertemu dengan Tuhan semesta alam. Tuhan pula yang menganugerahkan ilmu dan kerasulan padaku. Siapa yang kau maksud Tuhan semesta alam itu? Aku yang telah memberikanmu semua ilmu padamu. Jadi akulah Tuhanmu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang dikatakan Musa? Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Omong kosong. Pandai sekali kalian membuat. Wahai Fir'aun, Dia Allah adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita dahulu. Sungguh, Tuhanmu telah salah dengan mengutus rasul-rasul yang gila seperti kalian. Dia Allah adalah Tuhan penguasa timur dan barat, serta apa yang ada di antara keduanya. Dengarkan baik-baik, wahai Musa dan Harun, jika kalian menyembah Tuhan selain aku, maka penjara tempat kalian selanjutnya. Nabi Musa dan Nabi Harun berdebat dengan santun.
dan suara yang lembut. Walaupun Fir'aun mengancam akan memasukkan keduanya ke dalam penjara, tidak ada rasa takut sedikit pun. Karena mereka selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang Israel. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan memenjara kami jika aku perlihatkan bukti-bukti kerasulanku? Baiklah, tunjukkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Semua orang melihat merasa ketakutan. Takutkan sekali. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu bercahaya. Dalam hatinya, orang-orang yang berada di ruangan itu kagum dengan mukjizat Nabi Musa. Lumayan juga sih dengan Musa ini. Aku yakin kedatangan Musa kali ini ingin menghancurkanmu dengan sihirnya. Lalu apa rencanamu, wahai Fir'aun? Wahai pengawal, tangkap mereka berdua dan jebloskan ke dalam penjara. Hari ini kita akan menyaksikan pertarungan antara Musa si pengkhianat dan kematian ahli sihir dan berbagai macam negeri. Wahai Fir'aun, apa yang kami peroleh jika dapat mengalahkan Musa? Kami ingin hadiah yang besar. Jangan khawatir, masing-masing dari kalian akan aku beri jabatan yang tinggi. Silakan kalian mulai dulu. Demi Fir'aun, pasti kami akan menang. Para ahli sihir melemparkan tali kemaling yang berubah menjadi ular kecil yang jumlahnya sangat banyak. Sebenarnya itu adalah tipuan dari tali yang berwarna hitam. Sedangkan para ahli sihir itu membutakan mata orang-orang yang menyaksikan, seolah-olah tampak seperti ular. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba berubah menjadi ular besar yang dengan sigap melahap semua tipuan ahli sihir. Kenapa kalian beriman kepada Musa tanpa izin dariku? Jika kalian tetap seperti itu, aku akan memotong tangan dan kaki kalian bersilangan. Siapa yang mau menanggapi video tadi? Boleh menyampaikan pendapatnya atau boleh bertanya? Ayo siapa? Iya, Jilan dulu atau Jilan? Jilan bertanya, Bu, kenapa Fir'aun marah sama Musa? Kita catat dulu ya, Jilan tadi nanya.